Perkenalkan, nama saya Firsatunito Bulan dengan NIM H105120109. Sini saya akan menjelaskan tentang resume sistem operasi tentang main memory. Pertama, pengertian memori. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage, komputer memori. Memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU. Memori adalah perangkat yang berfungsi mengolah data atau instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, makin banyak data maupun instruksi yang dapat mengolahnya. Sebagian besar komputer memiliki tingkatan memori yang di atas 3 level, yaitu register CPU, primary memory, dan secondary memory. Pengertian memori. Di sini kita akan lebih fokus membahas mengenai memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang memiliki besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte memiliki alamat tersendiri. Memori utama memiliki kelemahan, yakni 1. Memori utama umumnya terlalu kecil untuk memuat semua data dan program secara permanen. Kedua, memori utama merupakan media penyimpan volatile. Memori utama terdiri dari sekumpulan chip. Chip-chip ini mampu untuk menampung 1. Data untuk diproses, 2. Instruksi atau program untuk memproses data, 3. Data yang telah diproses dan menunggu untuk dikirim ke output device, secondary storage, atau juga communication device, 4. Instruksi sistem operasi yang mengontrol fungsi-fungsi dasar dari sistem komputer. Semua data dan program yang dimasukkan lewat alat input akan disimpan terlebih dahulu di main memory, khususnya di RAM yang merupakan memori yang dapat diakses, artinya dapat diisi dan diambil isinya oleh programmer. Peran memori utama dan perlunya manajemen memori. Memori dapat diibaratkan sebagai suatu ruang kerja bagi komputer. Memori yang menentukan ukuran dan jumlah program serta data yang akan diproses. Oleh karena itu, agar ruang kerja dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan baik, maka perlu adanya suatu manajemen agar ruang tersebut tidak kosong bahkan penuh. Disinilah kegunaan sistem operasi untuk mengatur bagian memori yang sedang digunakan dan mengalokasikan jumlah dan alamat memori yang diperlukan, baik untuk program yang akan berjalan maupun untuk sistem operasi itu sendiri. Tujuan dari manajemen memori untuk mencegah satu proses dari penulisan dan pembacaan oleh proses lain yang dilokasikan di primary memory. Mengatur swapping antara memori utama dan disk ketika memori utama terlalu kecil untuk memegang semua proses. Tujuan dari manajemen ini yaitu meningkatkan utilitas CPU, data instruksi dapat diakses lebih cepat oleh CPU, efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas, transfer dari atau ke memori utama ke atau dari CPU dapat lebih efisien dan cepat. Pengikatan alamat. Pengikatan alamat merupakan acara instruksi dan data yang akan dieksekusi dan akan dipetakan ke alamat memori. Instruksi pengikatan instruksi dan data ke alamat memori dapat dilakukan pada saat compile time, load time, dan execution time. Ruang alamat dan fisik logika. Alamat yang dibagikan oleh CPU disebut alamat logika, logical address, di mana alamat terlihat sebagai unit memori yang disebut alamat fisik. Tujuan utama manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik. Himpunan dari semua alamat logika yang dibangkitkan oleh program disebut dengan ruang alamat logika. Sedangkan himpunan dari semua alamat fisik yang berhubungan dengan alamat logika disebut dengan ruang alamat fisik. Memori Management Unit adalah perangkat keras yang memetakan alamat virtual ke alamat fisik. Swapping. Semua proses harus berada di memori untuk dieksekusi. Proses juga dapat tukar antara keluar memori ke backing store dan kemudian dibawa kembali ke memori untuk melanjutkan eksekusi. Backing store merupakan disk besar dan kecepatan tinggi yang cukup untuk meletakkan kopi dari semua memori untuk semua user. Sistem juga harus menyediakan akses langsung ke memori image tersebut. Alokasi berurutan. Memori utama biasanya bagi dalam dua partisi, yaitu untuk sistem operasi dan proses user. Single partition allocation. Pada single partition allocation diasumsikan sistem operasi ditempatkan di memori rendah dan proses user dieksekusi di memori tinggi. Koordinat data sistem operasi harus segera diproteksi dari perubahan tak terduga oleh proses user. Multiple partition allocation. Pada multiple partition allocation, mengizinkan memori user dialokasikan untuk proses yang berbeda yang berada di antara input queue yang menunggu dibawa ke memori. Terdapat dua skema, yaitu partisi tetap fixed partition, di mana memori dibagi dalam sejumlah partisi tetap dan setiap partisi berisi tempat atau proses. Jumlah partisi terbatas pada tingkat multiprogramming. Skema ini digunakan terutama pada lingkungan batch. Strategi yang digunakan meliputi first fit, best fit, dan worst fit. Fragmentasi. Fragmentasi eksternal terjadi pada situasi di mana terdapat cukup ruang memori total untuk memenuhi permintaan, tetapi tidak dapat langsung dialokasikan karena tidak berurutan.
Fragmentasi eksternal dilakukan pada algoritma alokasi dinamis, terutama strategi first fit dan best fit. Fragmentasi internal terjadi pada situasi di mana memori yang dialokasikan lebih besar daripada memori yang diminta, tapi untuk satu partisi tertentu hanya berukuran kecil sehingga tidak digunakan. Solusi untuk masalah fragmentasi eksternal adalah dengan teknik pemadatan, yaitu memadatkan sejumlah lubang kosong menjadi satu lubang besar sehingga dapat digunakan untuk proses. Pemadatan tidak selalu dapat dipakai. Agar proses dapat dieksekusi pada lokasi baru, semua alamat internal harus direlokasi. Pemadatan hanya dilakukan pada relokasi dinamis dan dikerjakan pada waktu eksekusi. Pegging, konsep dasar pegging. Pegging yang merupakan salah satu bagian dari manajemen memori adalah skema dan pengaturan di memori di mana komputer menyimpan dan menerima data dari memori sekunder untuk digunakan pada memori primer. Memori dibagi dalam blok-blok ukuran yang tetap disebut frame. Memori logika juga dibagi untuk dalam blok-blok dengan ukuran yang sama yang disebut page. Semua daftar frame yang bebas disimpan. Untuk menjalankan program dengan ukuran n page, perlu menemukan n frame bebas dan meletakkan program pada frame tersebut. Tabel page digunakan untuk menerjemahkan alamat logika ke alamat fisik. Setiap alamat dibangkitkan oleh CPU dengan membagi ke dalam dua bagian, yaitu pertama, page number digunakan sebagai indeks ke dalam table page. Page table berisi alamat basis dari setiap page pada memori fisik. Page offset mengombinasikan alamat basis dengan page offset untuk mendefinisikan alamat memori fisik yang dikirim ke unit memori. Pegging. Bila suatu proses datang untuk dieksekusi, maka ukurannya diekspresikan dengan page. Setiap page membutuhkan satu frame. Bila proses membutuhkan n page, maka proses tersebut juga membutuhkan n frame. Jika tersedia n frame, maka memori dialokasikan untuk proses tersebut. Alokasi page pada frame bebas dapat dilihat pada gambar berikut. Kerugian utama dari paging adalah terdapat beberapa perbedaan antara pandangan user mengenai memori dan memori fisik aktual. Konsep dasar segmentasi adalah user atau programmer memikirkan sejumlah rutin program yang dipetakan ke memori sebagai arah yang linear dalam byte, tetapi memori dilihat sebagai kumpulan segmen dengan ukuran berbeda-beda. Tidak perlu berurutan dari antara segmen tersebut. Sebuah program adalah kumpulan segmen. Suatu segmen adalah unit logika seperti program utama, prosedur, fungsi, metode, objek, variabel lokal, variabel global, blok umum, stack, table, simbol, array, dan lain-lain. Pandangan user terhadap sistem segmentasi dapat dilihat pada gambar berikut. Arsitektur segmentasi. Alamat logika terdiri dari dua bagian, yaitu nomor segmen dan offset, yang dituliskan dengan pemetaan alamat logika ke alamat fisik menggunakan tabel segmen. Terdiri dari segmen basis, segmen limit. Seperti pada table page, tabel segmen dapat berupa register atau memori berkecepatan tinggi. Pada program yang berisi jumlah segmen yang besar, maka harus menyimpan table page di memori. Segmen table base register, segmen table length register. Untuk alamat logika, pertama diperiksa apakah segmen S legal, kemudian tambahkan segmen number di STBR alamat hasil ke memori dari segmen table. Perbedaan segmentasi dan paging. Ada beberapa perbedaan antara segmentasi dan paging. Di antara adalah segmentasi melibatkan programmer, sedangkan dengan paging programmer tidak perlu tahu teknik yang digunakan. Kedua, dari segmentasi kompilasi dilakukan secara terpisah, sedangkan pada paging kompilasinya tidak terpisah. Ketiga, pada segmentasi prosedur dan data dapat dibedakan dan diproteksi terpisah, sedangkan pada paging, prosedur dan data tidak dapat dibedakan dan diproteksi terpisah. Pada segmentasi, pengubahan ukuran tabel dapat dilakukan dengan mudah, sedangkan pada paging, pengubahan ukuran tabel tidak dapat dilakukan dengan mudah. Segmentasi digunakan untuk mengisirkan program dan data dapat dipecahkan jadi ruang alamat mandiri, dan juga untuk mendukung sharing dan proteksi, sedangkan paging digunakan untuk mendapatkan ruang alamat linear yang besar tanpa perlu membeli memori fisik lebih. Sekian, terima kasih atas presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya dan untuk kesalahan yang lain. Sekian, terima kasih.